adik-adik. Apa kabar semuanya? Pasti sehat ya? Puji Tuhan. Siapa yang hari ini bersuka cita? Mana ya suaranya? Coba sekali lagi Kak Ika mau tanya. Siapa yang hari ini bersuka cita? Puji Tuhan. Nah, hari ini berjumpa lagi ya dengan Kak Ika. Kak Ika di sini ditemani oleh Pak Yudi. Ya. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai kebaktian kita mau bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga pada hari ini kami boleh melaksanakan ibadah sekolah minggu, sekalipun kami masih berada di rumah kami masing-masing. Tuhan sertai, pimpin ibadah kami pada hari ini agar ibadah kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita mau memuji Tuhan dulu ya. Dengan bangkit berdiri, dengan semangat kita mau angkat satu pujian. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Luar biasa, memuji Tuhannya sudah semangat. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersama-sama menyiapkan hati kita angkat satu pujian. Dia harus semakin bertambah, ku harus semakin berkurang. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya dibentangkan, pastilah menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya dibentangkan, pastilah menarik semua orang datang
aku ini anak yang paling pinter di sekolah aku. Aku bisa matematika, aku bisa pelajaran bahasa Inggris juga bisa. Aku pelajaran olahraga, aku jago main basket. Kalian mau gak temenan sama aku? Anak yang paling pinter di sekolah. Jadi ngobrol mulu ya. Aku lupa hari ini aku harus kerjain PR buat besok. Udah, kerjain PR dulu ya. Dadah. A few moments later. Tugas-tugas aku nih, yang ini udah selesai. Aku rapin dulu deh. Ini udah selesai. Yang ini juga udah beres semuanya. Terus, yang ini belum. Aku kerjain dulu deh, biar cepat selesai. Itu suara siapa ya? Aku di sini. Suara siapa? Aku di sini. Ada Mochi. Kamu yang nangis? Iya, Kak Kesha. Mochi kenapa nangis? Karena aku nggak bisa kerjain PR. PR apa yang gak bisa? PR bahasa Inggris nggak bisa, susah. Oh, kalau nggak bisa bikin PR, Mochi nggak perlu nangis. Kak Kesha bantuin mau nggak? Ya, Bantuin. Tapi kenapa? Tapi aku malu sama teman-teman semua di sini. Kenapa malu, Mochi? Karena tadi aku kenalan sama mereka. Terus aku bilang aku anak paling pinter. Tapi sekarang aku nggak bisa ngerjain PR-nya. Oh, gitu. Mochi, kamu tahu nggak? Kak Kesha punya satu cerita Alkitab. Cerita ini diambil dari Yohanes 9 ayat 1-11. Mochi tahu nggak cerita tentang apa? Tentang kelahiran Tuhan Yesus. Bukan kelahiran Tuhan Yesus, Mochi. Ceritanya lain. Mochi dengerin ya ceritanya ya. Iya. Suatu hari, hiduplah seorang yang buta sejak lahirnya. Teman-teman tahu nggak artinya buta? Ya betul, buta itu artinya tidak bisa melihat. Mereka harus ditolong untuk berjalan, untuk mengenali benda-benda, karena mereka nggak bisa lihat. Mereka harus meraba, harus mencium, harus dibantu dengan tongkat, supaya mereka bisa beraktivitas dengan baik. Nah, suatu hari Yesus dan murid-muridnya berjalan. Mereka bertemu dengan orang buta ini. Lalu murid-murid Yesus terheran dan mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, kenapa orang ini buta? Apa karena salahnya sendiri? Atau karena dosa orang tuanya, makanya ia jadi buta?" Teman-teman tahu jawaban Tuhan Yesus? Yesus tidak menyalahkan siapa-siapa. Yesus justru mengatakan, bukan salah dia, bukan juga salah orang tuanya. Dia buta karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Teman-teman, ngerti gak ya maksud Tuhan Yesus apa? Nah, kita lanjutkan ya ceritanya.
Setelah mengatakan demikian, Yesus meludah ke tanah, lalu diaduk-aduk ludahnya dengan tanah dan dioleskan pada mata orang buta tadi. Lalu Yesus berkata, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Maka orang buta itu taat pada Tuhan. Dia pergi dan dia basuh dirinya. Dia mandi di kolam Siloam. Dia cuci matanya. Dan teman-teman tahu apa yang terjadi? Ternyata orang buta itu sembuh. Matanya bisa melihat. Hore! Tuhan kita luar biasa ya. Dia mau menolong orang-orang yang lemah. Wah, Tuhan kita baik sekali. Nah, teman-teman tahu? Itu yang Tuhan Yesus maksud dengan pekerjaan Allah. Maksudnya apa ya Kak Kesia? Maksudnya kalau kita melihat ada orang yang punya kelemahan, ada orang yang punya keterbatasan, kita nggak boleh ngejek, tidak boleh menghakimi, tapi kita justru harus melakukan pekerjaan Allah dengan cara memberikan pertolongan. Sama seperti Tuhan Yesus juga menolong orang buta. Nah, gitu Mochi. Ternyata semua orang itu punya kelemahan. Sama seperti si orang buta. Mochi punya kelemahan gak? Iya, aku punya kelemahan. Nah, teman-teman di rumah yang lagi sekolah minggu punya kelemahan gak? Punya ya. Kak Kesia juga punya kelemahan. Kadang-kadang Kak Kesia gak bisa ngerjain tugas-tugas. Tapi kita gak perlu malu dengan kelemahan kita. Kenapa? Karena ketika kita lemah, kita bisa minta tolong sama Tuhan. Menurut Mochi, Tuhan pasti tolongin kita enggak? Iya, pasti dong, Kak. Nah, betul itu jawabannya. Ya teman-teman, Tuhan pasti tolongin kita kan? Nah, ketika kita lemah, kita justru bisa melihat pertolongan Tuhan. Nah, kalau gitu misalnya nih, ada teman Mochi yang juga kesulitan. Mochi mau bantuin gak? Mau dong, Kak. Aku pasti mau bantuin. Nah, itu juga jawaban hebat. Karena kita tahu tidak ada yang sempurna, tidak ada yang tidak punya kelemahan, maka kita harus saling menolong. Supaya di dalam saling menolong, kita bisa menyatakan kasih Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus juga menolong orang buta. Betul kan? Nah, Mochi kalau gitu jangan nangis lagi ya. Iya deh, Kak, aku nggak nangis lagi. Kita kerjain PR-nya sama-sama. Kak Kesia ajarin Molly ya. Oke deh, Kak. Oke deh. Ih, Kakak mau 5 itu adik aku. Oh iya, bukan Kak Kesia aku. lupa. Nama kamu Mochi ya? Iya. Ya udah, Mochi kita pekerjain PR-nya sama-sama ya. Oke, Kak. Yuk. Dadah teman-teman, aku belajar dulu ya. Adik-adik di rumah, saatnya kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik di rumah nanti mengumpulkan persembahan di toples yang sudah dibagikan. Sambil kita memasukkan persembahan, kita mau angkat satu pujian, Kupri persembahan. Kupri persembahan pada
kita sudah mengumpulkan persembahan, kita mau bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa, tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Tuhan boleh memberi kami berkat yang begitu luar biasa. Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah mengumpulkan persembahan dari sedikit uang kami, kiranya persembahan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Dan berkati Tuhan untuk orang-orang yang akan mengelolanya. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan undur diri dari kebaktian kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sudah mendengarkan cerita kan? Iya, ceritanya tentang orang yang buta. Dari cerita itu membuat kita takjub ya, membuat kita terkejut. Begitu besar pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan. Sekalipun kita kecil, kita lemah, tapi ternyata kita itu berharga di mata Tuhan. Nah, dari kelemahan-kelemahan kita itu, kita sebaiknya jangan kecewa ya, karena kita punya kelemahan. Kak Ika punya kelemahan, adik-adik punya kelemahan. Tapi Tuhan punya rencana yang tentunya baik untuk kita semua. Oke? Untuk itu, sebelum kita menutup kebaktian sekolah minggu, ibadah sekolah minggu hari ini, kita mau bersama-sama memuji Tuhan sekali lagi dengan menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Dalam Alkitab, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Sampai berjumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.